Para subscribers yang berbahagia, hari ini kita jumpa dalam channel yang mengedukasi kita semua. Hari ini saya mau berbicara masalah yang masih hangat dibicarakan di kalangan masyarakat dan juga beberapa subscribers tanya dengan saya. Nah, kita harus tahu bahwa di dalam penyidikan apapun namanya yang disebut dengan penegakan hukum itu tidak mengenal namanya perintah atasan. Karena atasan dari penyidik itu adalah hukum. Hukum itu menjadi panglima, jadi tidak bisa berdasarkan pada perintah atasan. Dalam hal-hal tertentu, betul, perintah atasan adalah hal yang penting ya. Karena apa? Karena atasan yang mengendalikan ataupun yang mengontrol ataupun juga memimpin ya satu organisasi. Di dalam jabatan struktural itu, khususnya untuk penyidikan tidak berlaku. Nah, ini yang menjadi persoalan akhirnya. Kenapa saya bilang pada akhirnya menjadi persoalan? Karena beberapa dampak yang terjadi atas perintah inilah mengakibatkan banyak sekali hal-hal yang tidak disangka-sangka oleh yang menerima perintah. Padahal di dalam Perpol ya, ada peraturan perpolisian itu sudah mengatur apabila ada atasan yang memerintah, yang diperintah itu apabila merasa itu sudah melanggar norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, si penerima perintah bisa tidak melaksanakan itu, bahkan bisa mengadu kepada atasannya yang memberi perintah. Itu sudah diatur sebenarnya di dalam aturan Perpol tadi. Namun dalam prakteknya kita sering ketemu yang terjadi adalah karena perintah. Secara psikologis saya bisa memaklumi dan bisa merasakan seorang bawahan itu tidak bisa mengelak dari perintah itu. Ketika perintah itu disampaikan ya harus dilaksanakan. Nah, cuma yang saya mau sampaikan ini perintah yang bagaimana yang bisa dilaksanakan itu. Sekali lagi, walaupun perintah itu ada, khusus untuk penyidikan itu tidak berlaku perintah itu. Perintah itu hanya untuk hal-hal yang struktural, tapi bukan untuk hal penyidikan. Karena penyidik itu atasannya itu adalah hukum. Jadi bukan atasannya itu pejabat struktural yang di atasnya. Oleh sebab itu kita tahu bahwa hukum itu kalau di dalam penyidikan ya kewenangan itu ada dalam penyidik, maka itu sering disebut ini kewenangan penyidik. Nah, penyidiklah yang menentukan apa yang melangkah lebih lanjut itu penyidik yang melakukan, penyidik yang mencari unsur-unsurnya, penyidik yang melakukan mencari bukti-bukti, penyidik yang menyusun strategi dan sebagainya. Nah, di dalam KUHP juga kan dibantu kan dengan beberapa instrumen antara lainnya dengan ahli ya, dengan saksi fakta kalau ahli dengan keterangan ahli, dengan petunjuk, dengan surat dan lain sebagainya. Ini yang mungkin kita mesti pahami bersama supaya kejadian-kejadian serupa ini tidak akan terjadi lagi. Saya ulang lagi, atasan dari penyidik itu adalah hukum, bukan atasan struktural. Jadi tolong para penyidik mulai menyadari dan ini merupakan pelajaran ya bagi kita semua bahwa dalam prakteknya kadang-kadang yang kita pahami itu belum tentu dalam prakteknya sama. Nah, inilah contohnya. Jadi saya ulang lagi, semua yang bersifat penyidikan itu atasannya adalah hukum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berdampak pada pemahaman kita yang lebih dalam dan juga meluaskan wawasan kita. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.